Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, presentasi mengenai mata kuliah kita kali ini ya, tentang pengenalan antigen. Kalau tadi pada sesi pertama kita sudah mengenal antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan secara mudah ya, jadi untuk menggambarkan apa itu antibodi poliklonal dan monoklonal ya. Jadi kalau antibodi poliklonal itu dihasilkan dari beberapa sel B, kemudian menghasilkan antibodi yang bisa mengenali beberapa epitop. Sedangkan kalau antibodi monoklonal itu dari satu sel B yang menghasilkan monoklonal antibodi yang nanti bisa berikatan dengan satu epitop saja. Oke, jadi seperti ini ya penggambarannya, perbedaan antara monoklonal antibodi dengan poliklonal antibodi. Ya, tadi mengenai sel B yang bisa mengenali antigen. Nah, sekarang kita masuk ke komponen respon imun lain yang bisa mengenali antigen atau patogen, yaitu sel limfosit T. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk mengenali antigen, maka sel limfosit T ini harus mengenali untuk mengenali antigen, maka sel limfosit T ini harus menggunakan reseptor sel T ya. Kita sudah tahu tadi, kita sudah sampaikan di sesi pertama. Nah, ternyata reseptor sel T ini memiliki kesamaan struktur dengan FAB antibody ya. Jadi daerah reseptor sel T ini memiliki kesamaan struktur dengan daerah FAB dari antibody ya. Jadi kalau dibandingkan di sini ada daerah yang variabel dan daerah yang konstan, ternyata ini sama pada reseptor sel T ya. Jadi ada daerah yang variabel dan daerah yang konstan. Nah, reseptor sel T ini terdapat di permukaan sel T ya, dan terdapat daerah yang dapat berikatan dengan antigen. Cara reseptor sel T mengenali antigen ini sedikit berbeda dengan reseptor sel B tadi. Kalau reseptor sel B dia dapat secara langsung berikatan dengan antigen. Tetapi kalau reseptor sel T ini tidak dapat secara langsung berikatan dengan antigen. Tetapi antigen ini harus berbentuk peptida yang berikatan dengan molekul yang dinamakan MHC atau Major Histocompatibility Complex. Nah, molekul MHC ini terdapat pada sel-sel APC atau antigen presenting cell seperti sel dendritik, sel makrofag. Juga MHC ini bisa terdapat pada sel-sel yang berinti. Jadi kalau ada sel-sel APC atau antigen presenting cell, dia memiliki molekul MHC. Nah, dia berikatan dengan peptida dari patogen yang memasuki tubuh kita. Nah, dari sinilah reseptor sel T ini bisa berikatan ya. Kalau hanya peptida saja, maka reseptor sel T ini tidak bisa berikatan. Dia harus peptidanya harus berikatan dengan molekul MHC itu dulu, baru bisa berikatan dengan reseptor sel T. Nah, kita mengenal sedikit mengenai apa itu Major Histocompatibility Complex atau MHC. Nah, protein ini terdapat pada permukaan sel yang berperan dalam pengenalan antigen. Di sini juga banyak terdapat pada sel-sel APC ya. Nah, pada manusia, MHC ini dikenal dengan nama HLA atau Human Leukocyte Antigen ya. Tetapi untuk lebih mudahnya biasanya kita hanya menyebut dengan istilah MHC. Jadi ada dua kelas MHC di sini, ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. MHC kelas 1 itu akan berikatan dengan peptida endogen. Peptida endogen adalah peptida yang dapat ditemukan di dalam sel. Nah, peptida endogen ini dihasilkan dari degradasi patogen atau protein yang ada di dalam sel. Nah, contoh dari peptida endogen adalah protein-protein virus yang dihasilkan di dalam sel, kemudian bakteri yang bisa masuk ke dalam sel, kemudian juga protein-protein yang dihasilkan oleh sel-sel tumor, itu adalah peptida endogen.
Nah, peptida ini kemudian didegradasi oleh proteosom dan nanti akan berikatan dengan MHC kelas 1. Peptida endogen yang bisa berikatan dengan MHC kelas 1 memiliki panjang 8-10 asam amino. Kemudian molekul ini akan berikatan dengan reseptor sel T dan CD8 dari sel T sitotoksik. Jadi MHC kelas 1 setelah berikatan dengan peptida, dia akan berikatan dengan reseptor sel T dan CD8 dari sel T sitotoksik. Nah, pada proses pengenalan antigen ini maka molekul CD8 disebut dengan koreseptor sel T. Dan MHC kelas 1 ini terdapat pada semua sel yang memiliki inti sel. Jadi kalau ada peptida endogen ya, jadi ada protein di dalam sel. Protein ini kemudian akan didegradasi oleh proteosom menjadi peptida yang kecil-kecil, kemudian dia akan dipresentasikan melalui MHC kelas 1, di mana MHC kelas 1 ini tadi ya dapat berikatan dengan reseptor sel T dan CD8 dari sel T sitotoksik ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini adalah reseptor sel T, ini adalah MHC kelas 1 ya. Maka peptidanya ini yang bisa berikatan dengan MHC kelas 1 panjangnya 8 sampai 10 asam amino ya. Ada beberapa referensi yang menyebutkan 10, ada referensi yang menyebutkan 9 ya. Jadi seperti ini. Nanti dia akan berikatan dengan reseptor sel T. Dan tadi sudah disebutkan bahwa MHC kelas 1 ini selain berikatan dengan reseptor sel T, juga berikatan dengan CD8, di mana CD8 ini bersifat sebagai koreseptor. Nah, ikatan ini adalah ikatan yang sudah terjadi secara terus-menerus ya, maksudnya ini sudah saklek gitu ya. Nah, kalau MHC kelas 2, perbedaannya adalah MHC ini akan berikatan dengan peptida eksogen, yaitu peptida yang berasal dari luar sel. Jadi maksudnya misalkan patogen dari luar sel yang masuk melalui proses endositosis oleh sel, maka dia disebut dengan peptida eksogen. Contohnya adalah bakteri, virus, protozoa yang tadinya ada di luar sel, kemudian masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Nah, protein ini degradasi lebih lanjut oleh protease di dalam sel. Panjang peptida yang berikatan dengan MHC kelas 2 minimal 13 asam amino atau lebih. Jadi lebih besar ya asam aminonya untuk peptida yang bisa berikatan dengan MHC kelas 2. Nah, kalau pada MHC kelas 1, tadi proses pengenalan antigen, MHC kelas 1 bisa berikatan dengan reseptor sel T dan CD8. Nah, kalau pada MHC kelas 2, maka pada proses pengenalan antigen, dia bisa berikatan dengan reseptor sel T dan molekul CD4 dari sel limfosit T helper. Nah, pada ikatan ini CD4 disebut sebagai koreseptor sel T. Kalau MHC kelas 1 tadi pada sel-sel berinti, kalau MHC kelas 2 terdapat pada sel-sel APC, yaitu makrofag dan sel dendritik. Jadi seperti ini. Jadi misalkan ada bakteri dari luar sel, kemudian mengalami proses endositosis sehingga dia masuk ke dalam sel, kemudian didegradasi oleh protease. Nah, hasil degradasinya dipresentasikan oleh molekul MHC kelas 2 yang berikatan dengan reseptor sel T dan sel CD4 dari sel T helper ya. Jadi sedikit berbeda dengan MHC kelas 1 tadi. Jadi seperti ini. Kalau ada APC ya, dia MHC-nya bisa berikatan dengan peptida dari virus, bakteri, jamur yang masuk ke dalam sel. Dan kemudian ikatan kompleks ini berikatan dengan reseptor sel T dibantu oleh molekul CD4. Ya, ini disebut dengan koreseptor. Nah, mungkin tadi sudah sedikit saya singgung bagaimana perbedaan antara MHC kelas 1 dan kelas 2 berdasarkan sumber peptidanya ya. Jadi kalau MHC kelas 1 itu
antigen endogen, jadi antigen yang ada di dalam sel, misalkan dari virus ya, virus yang mengalami perbanyakan di dalam sel, dia akan menghasilkan protein ya. Jadi dia akan menghasilkan protein-protein virus. Nah, ini disebut dengan protein endogen. Nah, MHC kelas 2 sumber peptidanya adalah antigen eksogen, artinya antigen yang ada di luar sel yang kemudian masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Contohnya bakteri, virus yang ada di luar sel, jamur, protozoa yang ada di luar sel yang bisa masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Ya, jadi kalian bisa menyatakan atau memberi kesimpulan apa persamaan antara MHC kelas 1 dan 2 dan juga apa perbedaan antara MHC kelas 1 dan kelas 2 ya. Demikian perkuliahan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.